Hai, perkenalkan nama saya Muharim. Saya, Eki Febrio. Dan saya, Yoga Juniantoro. Kami dari kelompok EPIS. Kita akan membahas materi tentang etika bisnis dalam profesi. Sebelum membahas materi lebih lanjut, kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu profesi. Istilah profesi, profesional dan profesionalisme sudah sangat sering dipergunakan dalam percakapan sehari-hari maupun berbagai tujuan di media massa, jurnal ilmiah atau buku teks. Dalam buku besar bahasa Indonesia, profesi memiliki arti bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu. Sedangkan profesional dapat didefinisikan sebagai kepandaian khusus untuk menjalankannya, dan mengharuskan bayaran untuk menjalankannya. Begitu juga profesionalisme, merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional. Dapat disimpulkan bahwa, profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai nafkah hidup, dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan tinggi yang melibatkan komitmen pribadi atau moral yang mendalam. Secara lebih rinci, pengertian profesi dalam konteks ini ditandai oleh ciri-ciri sebagai berikut. Profesi adalah suatu pekerjaan mulia. Untuk menekuni profesi ini diperlukan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan tinggi. Memerlukan komitmen moral kode etika yang ketat. Profesi berdampak luas bagi kepentingan masyarakat umum. Profesi mampu memberikan penghasilan bagi penyandang profesi untuk hidup layak. Bisnis sebagai profesi. Bisnis sebagai profesi adalah suatu lembaga atau wadah di mana di dalamnya berkumpul banyak orang dari berbagai latar belakang pendidikan dan keahlian. Untuk bekerja sama dalam menjalankan aktivitas produktif dalam rangka memberikan manfaat ekonomi bagi semua pelaku bisnis yang berkepentingan atau stakeholders. Ciri-ciri suatu profesi. 1. Profesi adalah suatu pekerja yang di dalam bisnis terdapat banyak jenis pekerjaan. 2. Profesi menuntun penerapan kaidah moral etika yang sangat ketat. 3. Tuntutan kaidah moral yang tinggi dalam bisnis. Karena pengalaman membuktikan bahwa perilaku para pelaku bisnis menentukan kinerja perusahaan yang akan berpengaruh besar bagi kehidupan ekonomi masyarakat dan negara baik secara positif maupun secara negatif. Menurut Cochrane Table, prinsip-prinsip etika bisnis dibagi menjadi 3 yaitu tanggung jawab, menghormati aturan, dan perilaku bisnis yang tersurat ke semangat saling percaya. Sedangkan menurut Sonny Kraft, 1998, prinsip-prinsip etika bisnis dibagi menjadi 5 antara lain. 1. Prinsip otonomi. Prinsip yang menunjukkan sikap kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. 2. Prinsip kejujuran. Prinsip yang menanamkan sikap bahwa apa yang dipikirkan adalah yang dikatakan dan yang dikatakan adalah yang dikerjakan. 3. Prinsip keadilan. Prinsip yang menanamkan sikap untuk memperlakukan semua pihak secara adil. 4. Prinsip saling menguntungkan. Prinsip yang menanamkan kesadaran bahwa dalam berbisnis perlu ditanamkan prinsip win-win solution yang artinya dalam setiap keputusan dan tindakan bisnis harus diusahakan agar semua pihak merasa diuntungkan. Dan kelima, prinsip integritas moral. Prinsip untuk tidak merugikan orang lain dalam segala keputusan dan tindakan bisnis yang diambil. Di dalam etika lingkungan hidup, ada 3 permasalahan yang akan kita hadapi. Pertama, isu lingkungan hidup. Persoalan lingkup hidup adalah hubungan dan keterkaitan antara manusia dengan alam dan pengaruh tindakan manusia terhadap kerusakan lingkungan. Kedua, efek rumah kaca. Para ahli mengatakan bahwa salah satu penyebab pemanas global adalah efek rumah kaca. Gas polutan penyebab pemanasan global sebagian besar berasal dari pembakaran bahan fosil, minyak bumi dan batu bara. Gas metana berasal dari pembakaran sampah kota dan kloro-fluoro-karbon yang banyak digunakan untuk penyejuk ruangan. Dan yang ketiga, keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah keragaman berbagai bentuk dan jenis kehidupan di bumi ini. Keanekaragaman hayati berfungsi sebagai unsur dalam mata rantai kehidupan yang membentuk satu kesatuan sistem kehidupan yang utuh, sekaligus menjaga keseimbangan alam sebagai suatu sistem. Untuk meningkatkan potensi kinerja kita, ada beberapa kode etik yang harus kita pelajari. Kode etik adalah suatu sistem norma atau nilai atau aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan mana yang benar dan mana yang salah. Yang pertama, kode etik di tempat kerja. Dalam setiap organisasi bisnis, terdapat lebih dari 1 orang pelaku bisnis yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis. Dilihat dari tingkatan atau jenjang bisnis,
misalnya bisnis yang berbentuk perseroan terbatas. Memberlakukan kode etik yang umum dalam setiap fungsi dan jenjang jabatan, tetap saja dalam masing-masing fungsi dan jabatan tersebut berlaku isu-isu yang spesifik. Kedua, kode etik pemasaran. Fungsi pemasaran lebih luas dari sekedar melaksanakan fungsi penjualan. Fungsi penjualan adalah fungsi untuk menjalankan aktivitas negosiasi, penawaran, dan transaksi penjualan produk perusahaan secara langsung kepada para pelanggan. Fungsi pemasaran meliputi aktivitas perencanaan dan pengembangan produk, perencanaan dan pengembangan sistem promosi, merancang kebijakan harga, menilai lokasi penjualan, serta aktivitas lainnya yang semuanya memang ditujukan untuk mendukung penjualan perusahaan. Ketiga, kode etik akuntansi. Fungsi akuntansi di dalam organisasi atau perusahaan dilakukan oleh Departemen Akuntansi. Akuntansi yang diperlukan sebagai akuntansi disebut sebagai akuntan manajemen. Efektivitas fungsi akuntansi di dalam perusahaan ditentukan oleh karakteristik kualitatif yang harus dipenuhi oleh laporan akuntansi yang dihasilkan. Keempat, kode etik keuangan. Fungsi akuntansi dan keuangan dalam suatu perusahaan mempunyai keterkaitan yang sangat erat, bahkan dalam hal tertentu seringkali kedua fungsi tersebut bersifat tumpang tindih. Fungsi pokok akuntansi antara lain menghasilkan laporan keuangan, neraca, perhitungan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas, sedangkan fungsi keuangan adalah mengelola arus kas masuk dan kas keluar, termasuk struktur permodalan dan mencari sumber dan jenis pembiayaan baik untuk membiayai kegiatan operasi maupun untuk rencana investasi. Dan yang kelima, kode etik fungsi lainnya. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, ciri pokok suatu sistem adalah bahwa setiap elemen di dalam perusahaan akan berinteraksi satu dengan yang lainnya yang akan mempengaruhi perusahaan secara keseluruhan, sekecil apapun peran yang dimainkan oleh setiap elemen tersebut. Ketaatan dalam memenuhi kode etik akan menentukan kualitas SDM. Berikut ini merupakan kasus pelanggaran etika bisnis dalam profesi. Kasus 9 Cup yang diduga melakukan kolusi dengan kliennya. Jakarta, tanggal 19 April tahun 2001, Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta pihak kepolisian mengusut 9 kantor akuntan publik, yang berdasarkan laporan BPKP, diduga telah melakukan kolusi dengan pihak bank yang pernah diauditnya antara tahun-tahun 1995 sampai tahun 1997. Koordinator ICW Teten Masduki kepada wartawan di Jakarta, Kamis, mengungkapkan, berdasarkan temuan BPKP, 9 dari 10 KAP yang melakukan audit terhadap sekitar 36 bank bermasalah ternyata tidak melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar audit. Hasil audit tersebut ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya sehingga akibatnya mayoritas bank yang diaudit tersebut termasuk di antara bank-bank yang dibekukan kegiatan usahanya oleh pemerintah sekitar tahun 1999. Kesembilan KAP tersebut adalah AI-AMP-R, HT-AMP-M, H-AMP-R, JM-AMP-R, PU-AMP-R, RY, S-AMP-S, SD-AMP-R, dan RBT-AMP-R. Dengan kata lain, kesembilan KAP itu telah menyalahi etika profesi. Kemungkinan ada kolusi antara kantor akuntan publik dengan bank yang diperiksa untuk memoles laporannya sehingga memberikan laporan palsu, ini jelas suatu kejahatan, ujarnya. Karena itu, ICW dalam waktu dekat akan memberikan laporan kepada pihak kepolisian untuk melakukan pengusutan mengenai adanya tindak kriminal yang dilakukan kantor akuntan publik dengan pihak perbankan. ICW menduga, hasil laporan KAP itu bukan sekdar, human error, atau kesalahan dalam penulisan laporan keuangan yang tidak disengaja, tetapi kemungkinan ada berbagai penyimpangan dan pelanggaran yang dicoba ditutupi dengan melakukan rekayasa akuntansi. Teten juga menyayangkan Dirjen Lembaga Keuangan tidak melakukan tindakan administratif meskipun pihak BPKP telah menyampaikan laporannya. Karena itu kemudian ICW mengambil inisiatif untuk mengekspos laporan BPKP ini karena kesalahan 9 KAP itu tidak ringan. Kami mencurigai, ke-9 KAP itu telah melanggar standar audit sehingga menghasilkan laporan yang menyesatkan masyarakat, misalnya mereka memberi laporan bank tersebut sehat ternyata dalam waktu singkat bangkrut. Ini merugikan masyarakat. Kita mengharapkan ada tindakan administratif dari Departemen Keuangan misalnya mencabut izin kantor akuntan publik itu, tegasnya. Menurut Tetan, ICW juga sudah melaporkan tindakan dari ke-9 KAP tersebut kepada Majelis Kehormatan Ikatan Akuntan Indonesia dan sekaligus meminta tindakan etis terhadap pelanggaran kode etik profesi akuntansi.
Dari studi kasus tersebut, prinsip etika profesi yang dilanggar adalah tanggung jawab profesi, di mana seharusnya melakukan pertanggungjawaban sebagai profesional yang senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam setiap kegiatan yang dilakukannya. Selain itu seharusnya tidak melanggar prinsip etika profesi yang kedua, yaitu kepentingan publik, yang seharusnya dengan cara menghormati kepercayaan publik. Kemudian tetap memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik sesuai dengan prinsip integritas. Seharusnya tidak melanggar juga prinsip objektivitas, yaitu di mana setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Dan melanggar prinsip keempat, yaitu standar teknis. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas.